Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tema di malam hari ini kita akan membahas tentang kematian. Kematian yang buruk atau disebut dengan su'ul khatimati. Apa alamat-alamatnya dan apa penyebabnya, serta beberapa kisah yang disebutkan para ulama dan nasihat-nasihat para ulama agar kita tidak meninggal dalam posisi su'ul khatimah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam surah Qaf ayat 22 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna anka ghita'ak fabasarukal yawma hadid. Sungguh kamu berada dalam keadaan lalai dari hal itu, maksudnya dari kematian, maka kami akan singkapkan darimu penutup yang menutupi matamu, maka ketika itu penglihatanmu teramat sangat tajam. Surah Qaf ini, sebagian ahli tafsir mengatakan ini kondisi saat manusia sedang mengalami sakaratul maut, bahwa ketika di dunia mata kita ini terhalang dalam hal-hal kegaiban. Kita tidak mungkin melihat malaikat, tetapi saat kematian Allah subhanahu wa ta'ala katakan fakashafna anka ghita'ak fabasarukal yawma hadid, maka kami, kata Allah, akan singkapkan daripadamu penutup yang menutupi matamu, maka penglihatan pada hari itu sangat tajam sekali. Artinya orang yang sedang sakaratul maut itu disingkap perkara-perkara gaib kepadanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, ada beberapa tanda saat manusia itu menjelang ajalnya. Tanda yang pertama, ru'yal muhtadhir li malakil mauti, bahwa orang yang sedang sakaratul maut itu mampu melihat malaikat yang akan mencabut nyawanya. Fa in kana min ahli sa'adati fa innahu yara malakal mauti fi suratin hasanatin wa yara malaikatar rahmata bidhal wujuhi ma'ahum akfanun minal jannati wa hanutun minal jannah yajlisuna minhum addal basar thumma ya'ti malakul mauti fayajlisu inda ra'sihi fayaqul ya ayyatuhan nafsut tayyibah ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Jadi yang pertama, tanda-tanda orang itu menjelang ajal, dia sanggup melihat malaikat maut. Kalau memang yang meninggal ini dia orang yang akan mendapatkan kebahagiaan, min ahli sa'adah, maka dia akan melihat malaikat maut itu dalam bentuk yang sangat indah, dan dia akan melihat malaikat-malaikat rahmat yang wajah-wajah mereka sangat bersinar. Mereka membawa kain kafan dari sorga dan wangian dari sorga.
Kemudian mereka pun duduk sejauh mata memandang. Kemudian dia pun membisikkan di telinganya, wahai jiwa yang baik, keluarlah kepada keridhaan Allah dan ampunannya. Ini kalau yang meninggal itu orang baik. Tetapi kalau yang meninggalnya orang jahat, ahli maksiat, wa amma in kana min ahli saqawati fa innahu yara malakal mauti fi suratin ukhra wa yara malaikatal adzabi sudal wujuhi ma'ahum akfanun min narin wa hanutun min nari. Thumma ya'ti malakul mauti wa yajlisu inda ra'si wa yubashshiruhu bi sakhatillahi wa ghadabi fayaqul ukhruji ayyatuhan nafsul khabithah abshiri bi sakhatin minallahi wa ghadabi. Adapun kalau yang meninggal ini bukan orang baik, ahli maksiat, banyak melakukan kejahatan, maka dia akan melihat malaikat maut itu dalam bentuk yang lain, dalam bentuk yang menakutkan, dan dia melihat malaikat azab dengan wajah yang hitam seram. Kemudian mereka membawa kain kafan dari neraka dan bau busuk dari neraka. Kemudian malaikat pencabut nyawa akan duduk di samping kepalanya dan akan menghabar gembirakan dengan kemurkaan Allah dan kemarahannya, seraya mengatakan, wahai jiwa yang buruk, keluarlah kepada kemarahan Allah dan murkanya. Begitulah gambaran orang-orang yang sedang sakaratul maut. Fakashafna anka ghita'aka al-yawm fabasaruhu yawma hadid. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maka kami singkapkan darimu penghalang-penghalang, di mana fabasaruka al-yawma hadid, matamu pada hari itu sangat tajam, mampu menyingkap tabir-tabir kegaiban. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika orang yang diperlihatkan malakul maut, apakah dia orang baik ataupun orang jahat, maka marhalah yang kedua, maka dia tiba-tiba adamul muqawamati wal istislamu lil yakin, maka dia akan hilang kekuatannya, kemudian pasrah apapun yang akan diperbuat oleh malaikat pencabut nyawa itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bahkan dia mendengar tapi tidak bisa bicara. Dia ingin bicara tapi tidak bisa. Bahkan dia tidak bisa membantah. Dan ketika itulah dia merasakan sakarat. Sakarat itu artinya rasa sakit saat kematian yang tidak ada yang tahu rasanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap orang mati itu ada sakaratnya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala lil mauti la sakarat. Ketahuilah dalam kematian itu ada sakarat, ada rasa sakit yang luar biasa. Rasa sakit ini kalau diderita oleh seorang mukmin, boleh jadi sebagai penggugur terakhir dosa dia. Tapi kalau rasa sakit ini dirasakan oleh ahli maksiat, maka boleh jadi itu muqaddimah azab bagi dia. Maka setelah kemudian roh dicabut dan dimulai dari jari jemari kaki, kemudian naik ke atas sampai di tenggorokan. Ini kalau nyawa sudah di tenggorokan, mustahil akan kembali ke badan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hatta idza balagatit taraqi wa qila man rah. Nyawa itu kalau sudah sampai di tenggorokan, qila man rah, siapa yang bisa meruqyah dia, mengembalikan ruh ke dalam jasadnya? Tidak ada yang bisa mengobati dia. Makanya saat itulah kenapa kemudian Allah menutup pintu tobat bagi dia, karena kalau ruh sudah di tenggorokan mustahil akan hidup lagi. Nabi SAW mengatakan, innallaha yaqbalu taubata abdin malam yugharghir. Allah itu masih menerima taubat seorang hamba sebelum nyawa di kerongkongan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kemudian setelah malaikat maut mengeluarkan ruhnya, dan dalam hadis yang panjang, hadis Bara bin Azib radhiyallahu anhu, Nabi mempermisalkan dengan dua perkara.
Kalau kematian seorang mukmin itu seperti air yang menetes terakhir dalam mulut teko. Jadi kalau seandainya ada teko tuh, kan teko itu kan ada mulutnya. Kalau seandainya air itu memenuhi teko, kemudian kita tuangkan, tentu airnya akan deras keluar. Tapi kalau dalam teko itu air tinggal 1 tetes, kemudian kita tuangkan, maka air itu akan berjalan dengan pelan sampai tergantung di mulut teko. Itulah permisalan kematian seorang mukmin, pelan-pelan tapi pasti. Tapi kematian seorang kafir, Nabi SAW mempermisalkan kasafud. Safud itu seperti pisau bengkok, cerulit bahasa kitanya, yang dimasukkan kepada bulu-bulu kambing wol, kemudian disiram dan bulu-bulu itu menempel di safud tadi, kemudian ditarik dengan paksa. Apa yang terjadi? Bisa merontokkan bulu-bulu wol itu. Itulah yang dirasakan kalau dia orang kafir. Maka kematian saat dicabut roh itu seperti itu, meretakkan seluruh persendian dan pertulangan dia, dan dia akan merasakan sakit yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, adapun alamat kalau dia sudah meninggal, pertama lihat matanya. Kalau ada orang yang meninggal, umpamanya antum ini berdua, kemudian melihat ada orang yang tergeletak di jalan, entah kecelakaan entah apa, perhatikan matanya. Kalau matanya terbelalak ke atas, berarti dia sudah mati. Kalau matanya melotot ke atas, berarti orang ini sudah mati. Karena Nabi SAW yang mengatakan, innar ruha idza qubidha tabi'ahul basar. Ruh ini kalau dicabut, maka mata pandangannya akan mengikutinya. Makanya setiap orang mati itu pasti melotot ke matanya. Makanya disunahkan untuk ditutup supaya tidak menakuti orang. Jadi kalau sudah melotot ke atas, ini sudah mati orang ini. Kemudian ciri yang kedua, inhiraful anfi anil yamin wasyimal, atau hidungnya seolah-olah tidak ada tulang lagi. Mungkin dia miring ke kanan, miring ke kiri. Kalau kita masih hidup, masih mancung kan, mau ditarik ke kanan pun tetap dia ke tengah lagi. Tapi kalau seorang mati, umpamanya antum hidungnya dibelokkan ke kanan, dia akan belok dia, atau ke kiri, ya ke kiri terus dia, karena sudah tidak ada lagi rohnya. Lihat orang mati itu ya, kalau antum periksa ada orang kecelakaan, lihat matanya. Habis itu antum dorong hidungnya, kok dia ke sebelah kiri saja, udah mati itu ya. Ataupun yang ketiga, burudatul jismi ammatan, dingin dari atas kepala sampai kaki. Jadi badannya itu menjadi dingin dari atas kepala sampai kaki. Kemudian iltifatus sakil aiman ala sakil aisar awil aks, ataupun kemudian merapat antara betis kiri dan betis kanan. Ini kalau sudah merapat tidak bisa diegangkan atau bahasanya, itu berarti sudah mati itu. Ini ciri-ciri orang mati. Kemudian sukunul qalbi. Sukunul qalbi itu sudah tidak ada lagi detak jantung dari jantungnya, raba sininya. Antum tempelkan telinganya di jantungnya tuh, ada enggak detak-detaknya itu? Ya, ini memastikan bahwa ini orang ini mati. Matanya terbelalak, kemudian hidungnya bisa jatuh ke kiri atau ke kanan, kemudian betisnya merapat, kemudian merasa dingin dari atas kepala sampai kaki, kemudian berhenti detak jantungnya. Ini mendeteksi orang mati namanya ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lalu apa yang antum harus lakukan? Pertama, ighmadul ainaihi, segera tutup matanya, diginikan, tutup matanya biar dia jangan terbelalak lagi. Yang kedua, iqfalul fam, kalau mulutnya nganga cepat dirapatkan, takut ada hewan-hewan, ada lalat-lalat, ada binatang-binatang yang masuk. Kita harus menghormati orang yang mati sebagaimana kita hormati orang hidup. Kemudian juga taghtiyatul jismi, tutup badannya. Mungkin kalau sekarang kan ada kain jarik, ditutup badannya.
Kemudian juga al-israfi tajhizihi, kalau memang memungkinkan segera buat fardu kifayah, segerakan mandikan, segerakan kafankan, segerakan solatkan, segerakan kuburkan. Kenapa? Kalau dia orang baik, maka itu kebaikan bagi dia. Tapi kalau orang jahat kemudian ditelat-telatkan dikuburkan, itu sama dengan meletakkan kejahatan dalam rumahnya. Makanya Rasul mengatakan asri'u bil janazah, segerakan memfardu kifayahkan jenazah itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga talyinul mafasid, berusaha untuk melembutkan persendian-persendiannya dengan cara apa? Ya dengan cara dimandikan tadi. Makanya kalau bisa, kalau orang baru mati itu dimandikan biasanya enak. Kenapa? Karena masih lentur. Tapi si jasad ini kalau sudah semalam itu dia tegang dia, sehingga kadang-kadang kita ini mau menggerakkan tangan saja kaku, sehingga akan sulit pemandian. Makanya minimalnya jenazah itu kalau sudah meninggal, kenapa harus menunggu saudaranya kadang-kadang 1 hari 1 malam? Apa manfaatnya coba? Nggak ada manfaatnya. Manfaat dia adalah berdoa untuk si mayat, bukan menunggu si mayat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, baru setelah kemudian selesai dimandikan, selesai dikafankan, disolatkan, kemudian dikuburkan, maka tanya apakah si mayat ini punya hutang. Tanya kepada keluarganya, punya hutang kepada Allah atau tidak. Mungkin dia pernah jima di bulan Ramadan siang-siang hari sehingga dia kena kafarah, atau pernah bernazar, atau pernah berwasiat. Karena hutang kepada Allah lebih berat dibayar dibandingkan hutang kepada makhluk. Kalau tidak ada hutang dengan Allah, hutang dengan makhluk, tanyakan pernah pinjam uang tidak? Kalau pernah, kembalikan dari harta warisnya. Dari harta warisnya ya, sebelum dibagi menjadi ahli waris, keluarkan untuk acara jenazah, entah beli kubur, beli kafan, dan begitu seterusnya. Lah ini diantara adab setelah kematian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Adapun alamat orang ini dikatakan mati baik secara singkat disebutkan di dalam hadis Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu. Nabi SAW mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah, maka dijamin masuk surga. Berarti tanda-tanda husnul khatimah, dia bisa mengucapkan kalimat tauhid saat kematiannya. Kemudian hadis yang kedua, Nabi SAW mengatakan mautul mu'min bi arakil jabin. Kematian seorang mukmin itu ada keringat di dahinya walaupun di musim dingin. Kalau nampak ada keringat di dahi sini, berarti ini mati baik. Ini husnul khatimah. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW mengatakan dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an, ma min muslim yamutu yaumal jum'ati aw lailatal jum'ati illa waqahu Allahu fitnatal qabri. Tidaklah seorang mukmin meninggal dunia pada hari Jumat atau di malam Jumat kecuali Allah akan hindarkan dari fitnah kubur. Dengan catatan orang yang mati di hari Jumat dan malam Jumat itu memang dia orang yang taat, orang yang baik. Tapi kalau lagi minum matinya Jumat, ya ndak husnul khotimah. Jadi para ulama mengatakan dengan catatan dia orang baik, Allah pilihkan hari kematiannya hari Jumat, maka Allah akan hindarkan dari fitnah kubur. Kemudian yang keempat, yamutu ala ta'atin min ta'atillah. Dia meninggal sedang melaksanakan ketaatan dari ketaatan Allah. Mungkin lagi salat dia meninggal, lagi puasa dia meninggal, lagi baca Quran dia meninggal, lagi haji dia meninggal, lagi umrah dia meninggal, dan begitu seterusnya. Karena Nabi SAW ketika melihat ada seorang sahabat yang jatuh dari tunggangan untanya saat tawaf, maka Nabi SAW mengatakan, kuburkan dia dengan kain ihramnya, karena dia akan dibangkitkan di hadapan Allah mulabbiyan, dengan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Menunjukkan bahwa orang yang mati dalam ketaatan itu mereka tanda daripada tanda-tanda husnul khatimah. Atau karena kebaikannya dipuji manusia, memang dia orang baik dan dia orang yang taat kepada Allah dan juga bermuamalahnya baik dengan manusia, saat kematiannya dipuji manusia.
maka itu juga tanda husnul khatimah. Sebagaimana hadis Nabi SAW, ketika ada dua jenazah lewat, yang pertama dipuji manusia, yang kedua dicaci maki manusia, maka Rasul mengatakan, adapun yang pertama wajabat lahul jannah, adapun yang kedua wajabat lahun nar. Jenazah yang pertama wajib masuk surga. Kenapa? Karena dipuji manusia. Adapun yang jenazah yang kedua dicaci maki manusia karena kejahatannya, wajabat lahun nar, kata Rasul, maka dipastikan dia masuk neraka. Kemudian juga di antara alamat-alamat setelah kematiannya, bahwa itu menunjukkan alamat husnul khatimah, adalah al-ibtisamatu ala wajhi. Terkadang saat meninggal dia tersenyum. Jadi dia orang baik, orang taat, saat meninggal tersenyum pula dia. Ataupun irtifa'us sababah, begini, ketika meninggal dia begini telunjuk, menunjukkan ingin mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Ataupun al-wadha'at wal israqah, atau dilihat dari wajahnya cerah sekali, tidak ada tanda-tanda ketakutan dalam wajahnya. Ataupun dalam kondisi dia membaca Quran tiba-tiba meninggal, sedang berzikir kemudian dia meninggal, seperti yang diceritakan oleh salah satu syekh. Jadi di Riyadh, kejadiannya di Riyadh, di Saudi sana. Jadi ada anak muda itu yang gemar membaca Al-Quran. Dulu, sekarang kan sudah ada handphone. Kadang-kadang jarang orang itu sudah bawa mushaf kecil itu, karena sudah ada handphone, lihat aplikasi di handphone saja lah kan itu. Kalau dulu kan ada mushaf kecil tuh, di saku namanya mushaf saku, itu kemana-mana dibawa. Di pesawat dia baca tidak malu, di dalam bus umum tidak malu, pokoknya di kendaraan apapun, di tengah keramaian apapun, tetap dia baca Quran, dan tidak ada segan-segannya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan satu hari dia sedang safar bersama teman-temannya, rupanya terjadi kecelakaan, semua meninggal di tempat kecuali dia. Dia masih bisa diselamatkan dan dibawa ke rumah sakit. Lah sepanjang syekh ini, sepanjang perjalanan membawa dia ke rumah sakit, anak muda ini yang gemar membaca Quran ini selalu mengulang-ulang suratul Najm, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Terus diulang-ulang, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, sampai dibawa ke rumah sakit, matanya terpejam. Ketika diingatkan pun terus membaca Quran, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan nyawanya tidak tertolong, dan ketika hembusan nyawa terakhirnya dia membaca ayat wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, bahwa Quran itu bukan keluar dari hawa nafsu Muhammad, tapi Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan Allah kepada Muhammad. Kemudian dia meninggal. Terkadang kematian itu Allah Subhanahu wa ta'ala buat seperti itu. Lah ini namanya husnul khatimah. Tetapi bagaimana kalau kematian itu su'ul khatimah? Apa tandanya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebelum saya ceritakan tanda-tandanya, ada beberapa kisah yang disebutkan para ulama salaf. Pertama, kisah yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali. Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami' Al-Ulum wal Hikam, syarah daripada Arba'in Nawawi. Apa kata Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali? Dia mengatakan, menceritakan dari seorang salaf namanya Abdul Aziz ibni Abdirwat. Beliau menceritakan dari seorang namanya Abdul Aziz ibni Abirwat rahimahullah ta'ala. Apa kata Abdul Aziz ibn Abirwat yang dinukilkan perkataannya oleh Ibnu Rajab ini? Perkataannya, qala, dia mengatakan, hadartu rajulan indal mauti. Kata Abdul Aziz ibn Abirwat ini, aku pernah hadir di seseorang yang sedang menjelang kematiannya, sedang sakaratul maut. Yulakkinu bisyahadati, dia pun sedang ditalkin, diejahkan padanya dengan kalimat syahadat, la ilaha illallah. Wahai fulan, katakan la ilaha illallah. Wahai fulan, katakan la ilaha illallah. Faqala fi akhiri maqal, tiba-tiba setiap dia disuruh untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia mengatakan apa? Kafartu billadzi taqul. Kafartu billadzi taqulu, aku kufur dengan apa yang kau ucapkan itu.
Aku kufur dengan apa yang kau ucapkan. Dia kufur dengan kalimat la ilaha illallah. Kemudian dia mengatakan, wa ma tanfa'uni kalimatul la ilaha illallah. Lalu apa manfaatnya kalimat itu untukku, katanya. Kemudian dia pun meninggal dunia. Abdul Aziz ibn Abi Ruwad ini penasaran, kenapa dia bisa ngomong begitu? Ketika ditalkin, katakan ya fulan la ilaha illallah, dia mengatakan aku kufur dengan kalimat itu. Apa gunanya kalimat itu untukku? Jadi Abdul Aziz ibn Abi Ruwad ini, kata Al-Hafidh ibn Rajab Al-Hambali, dia mencari-cari tahu kepada keluarganya, kenapa kematiannya sampai seperti itu. Rupanya keluarganya bercerita, fa idza huwa mudminul khamri. Rupanya semasa hidupnya dia itu gemar minum minuman keras, gemar narkoba, minuman keras. Rupanya Allah buat kematiannya seperti itu. Naudzubillah. Ini namanya su'ul khatimah. Ini kisah yang pertama disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali. Kemudian juga disebutkan oleh Syekh Abdul Rahim dalam sebuah tulisan beliau, Al-Khawfu min Su'il Khatimah. Syekh Abdul Rahim At-Tahan dalam muhadarahnya ketika menjelaskan tentang takutnya seseorang itu dari buruk akhir perjalanan hidupnya, beliau menceritakan, satu hari terjadi kejadian luar biasa di sebuah kota Qasim. Ini kejadian di Qasim ya, masih di Saudi sana, di Qasim. Jadi terjadi hadisah, ya tabrakan atau apa gitu ya, hadisah itu ya, kecelakaan. Rupanya dalam mobil yang kecelakaan itu ada seorang laki-laki, dia dalam kondisi nazar. Dalam kondisi nazar artinya dalam kondisi sedang sakaratul maut. Kemudian teman-temannya membawa dia ke masjid. Kebetulan di situ ada masjid di pinggir jalan. Jadi dibuat pertolonganlah sesaat, diambil dari tempat kecelakaan karena ada masjid di situ, dibawa ke masjid itu jasadnya itu, dan dia sedang sakaratul maut. Kemudian orang-orang pun berusaha untuk mentalkin dia, wahai fulan, katakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi apa yang terjadi? Dia mengatakan na'udzubillah minal khudlan. Na'udzubillah minal khudlan. Aku berlindung kepada Allah dari kehinaan dengan mengucapkan kalimat itu, katanya. Dia berlindung kepada Allah tidak mau mengucapkan kalimat itu karena kalimat itu kehinaan bagi dia. Nauzubillah ikhwan. Kita berlindung itu dari setan. Masa berlindung kepada Allah dari tauhid? Akhirnya kemudian orang-orang menggali-gali, kenapa orang ini sampai seperti itu? Menolak tauhid saat ditalkinkan detik-detik sakaratul maut itu. Rupanya dia orang yang ya tadi hubbus sukara, suka mabuk ya, orangnya suka mabuk, jadi ngelantur dia akhirnya jawabannya itu. Itulah bagaimana ahli maksiat, naudzubillah, sampai seperti itu. Bahkan juga disebutkan oleh beberapa ulama, ada seseorang itu subhanallah dalam kehidupannya itu dia ahli puasa, rajulun kathiru as-saudi, orang ini banyak puasa. Kalau tadi kan ahli maksiat tuh, yang ini ahli puasa. Bahkan bukan puasa, ibadah-ibadah yang lain pun dia lakukan, salat malam, membaca Quran, pokoknya ahli ibadah lah orang ini. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan banyak ujian menimpa dia, diberinya sakit yang berkepanjangan sehingga dia harus menderita yang lama, sampai akhirnya kematiannya menjemput dia karena sakitnya bertahun. Padahal dia ahli ibadah semasa sehatnya, ahli puasa, ahli sholat gitu. Tapi Allah uji sebelum kematiannya ditimpa penyakit sehingga lama terbaring dia. Saat detik wafatnya, kemudian orang-orang pun berusaha untuk mentalkin dia dengan kalimat la ilaha illallah. Katakan ya fulan kalimat la ilaha illallah. Apa kata dia? Ayu syai'in fi hadzal ibtila minal ma'na in kana mautan fayujawwazu wa amma ta'dzib fa ayu syai'in maqsudu minhu
thumma halak. Dia mengatakan pada awalnya, falau a'tani firdausu ma waffa bima yajri alayya. Awalnya dia mengatakan seperti ini, sekiranya dengan kematianku ini Allah hadiahkan aku dengan surga Firdaus, katanya, ini enggak sebanding dengan penderitaan yang aku derita. Lalu apa maksudnya Allah Subhanahu wa taala memberikan penderitaan itu kepadaku? Apa manfaatnya? Jadi setelah dia ngomel-ngomel seperti itu, seolah-olah menolak qada dan qadar Allah, akhirnya dia meninggal dunia dalam kondisi menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Padahal dia ahli ibadah sebelumnya. Terkadang ikhwatu fiddin, kita tidak tahu akhir kehidupan kita seperti apa, karena Rasul yang mengatakan al-a'mal bi khawatimiha, amal itu ditentukan akhirnya. Terkadang awalnya baik, rupanya akhirnya pula jelek. Sehingga Rasul mengatakan ada orang itu yang antara dia dengan surga itu tinggal satu hasta, tinggal melangkah saja. Rupanya dia pun mengamalkan amalan penduduk neraka, akhirnya dia pun masuk ke dalam neraka, padahal jarak dia dengan surga tinggal satu hasta. Naudzubillah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala juga menceritakan tentang kematian su'ul khatimah. Kata beliau, atau Imam Ibnu Jauzi, antara dua ulama ini, Imam Ibnul Qayyim atau Ibnu Jauzi, dia menceritakan tentang kisah di zamannya. Jadi ada orang di zaman dia itu yang disibukkan dengan perniagaan kain dan dia lupa sholat. Jadi dia seorang penjual kain, penjual pakaian, celana, baju, pokoknya penjual kain lah. Tapi kalau datang waktu sholat dia tak mau ke masjid, datang waktu zuhur ya tak ke masjid, datang waktu asar ya tak ke masjid. Pokoknya jualannya itu menjadikan dia lalai dari kehidupan dunia, dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia mengejar dunia. Jadi saat wafatnya, orang ini ditalkin dengan kalimat la ilaha illallah, tapi di luar prediksi kita dia tidak mengucapkan kalimat itu, justru mengucapkan kalimat-kalimat transaksi jual beli. Jadi sampai dia meninggal, yang keluar dari lisannya itu transaksi jual beli. Ah, jangan kau tawar segitu, harganya segini saja. Jangan tawar segitu, terlalu rendah, harganya segini saja. Itu yang diucapkan bolak-balik sampai dia mati. Bahkan juga di kitab yang sama dijelaskan ada orang hobi catur. Di zaman itu kan juga sudah ada catur itu. Makanya Rasul melarang tidak boleh main catur. Syatranji dalam bahasa Arab, tidak boleh. Jadi ada anak muda hobi catur sampai melupakan dan melalaikan ibadah dia. Konon katanya kalau menangan dalam catur berarti cerdas itu, karena catur itu mengasah otak. Dari mana Imam Syafi'i tak pernah catur jadi ulama, Imam Ahmad tak pernah catur jadi ulama. Kata siapa ngasah otak? Otak kalau diasah belajarlah, bukan main catur. Jadi karena hobinya main catur, tiba-tiba kemudian dia terserang penyakit, dan dengan itulah kematiannya. Saat ditalkin kul ya fulan la ilaha illallah, apa yang keluar? Sekak. Itu pula yang keluar tuh. Sekak yang terakhir mati. Naudzubillah. Coba ya. Mati di atas sekak, ikhwan, bukan mati di atas la ilaha illallah. Sul khatimah ya. Ini kisah-kisah nyata yang disebutkan para ulama. Oh, tidak mustahil orang itu ditampakkan sul khatimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi dia tidak sanggup mengucapkan kalimat la ilaha illallah, boleh jadi mungkin seram wajahnya atau mengeluarkan bau atau apalah kan begitu. Terkadang dia menyanyi kemudian mati, kadang ketika mabuk dia mati, ketika melangkah ke tempat-tempat maksiat dia meninggal, ketika dia maksiat dia meninggal. Sul khatimah. Naudzubillah ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan banyak lagi kisah-kisah yang disebutkan oleh para ulama. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Lalu apa penyebabnya? Kenapa orang itu bisa mati sul khatimah itu? Apa sebabnya? Sebab yang pertama, at-taswifu bit-taubati. Jadi sebab yang pertama kenapa orang itu bisa mati dalam kondisi sul khatimah, karena at-taswif bit-taubah. Apa taswif? Taswif itu dari kalimat saufa. Saufa itu artinya
nanti. Jadi kalimat taswib itu kapan lu tobat? Nanti. Nantilah kalau umur saya sudah 30 tahun. Sudah 30 tahun kapan lu tobat? Nanti. Tanggung 40 tahun. Sudah 40 tahun kok enggak tobat-tobat? Nantilah kadong, tunggu 60 tahun. Nih lagu nanti-nanti ini kalau terus dilakukan oleh orang yang disuruh tobat itu, selamanya dia tidak akan tobat. Makanya kenapa ketika para ulama membahas penduduk neraka, kenapa orang kafir itu dikekalkan coba di neraka? Seolah-olah Allah tidak adil. Ada orang kafir nih umpamanya baru balik, usianya 15 tahun. Otomatis 15 tahun kan sudah dibebani syariat tuh. Baru setahun mati dia. Berarti karena dia kafir masuk neraka kan? Dosanya 1 tahun, di nerakanya selama-lamanya. Adilnya di mana? Harusnya kalau dia melakukan kekafiran 1 tahun, 1 tahun di neraka juga lah kan begitu. Masa kesalahan dia 1 tahun ditebus dengan dikekalkan di neraka selama-lamanya? Bagaimana jawabannya? Ulama mengatakan karena Allah itu maha tahu kalau seandainya orang-orang kafir ini dikembalikan kembali dari neraka ke dunia, pasti mereka kafir lagi. Sebagaimana Allah mengatakan lau ruddu la'adu limanuhu anhu, kalau mereka dikembalikan dari neraka ke bumi pasti kufur lagi. Logikanya seperti ini. Kapan antum tobat? Nantilah Ustaz, tunggu 40 tahun. Usia sudah 40 tahun Allah kabulkan tuh. Ada juga yang kemudian sebelum 40 tahun dia meninggal, tapi ada juga dikabulkan oleh Allah sampai 40 tahun. Kemudian kita katakan dulu kamu usia 20 tahun, kalau sudah 40 tahun mau tobat. Sekarang sudah 40 tahun, kenapa kau tak tobat? Nantilah nunggu. Itulah sama dengan orang kafir yang masuk neraka. Dia janji, ya Allah, kembalikan kami ke dunia katanya. Oke, Allah kembalikan ke dunia. Apakah menjamin setelah dia kembali ke dunia itu dia akan bertobat dan betul-betul tobatan nasuha? Belum tentu. Bisa jadi balik lagi kepada kekafirannya. Sama dengan orang yang bercita-cita ingin tobat 40 tahun sudah dikabulkan, sampai 40 tahun tak tobat-tobat juga kan begitu. Itu logikanya seperti itu. Maka taswib ini bahaya. Menanti-nanti tobat ini bahaya, karena orang yang menanti-nanti tobat ini justru dia mati dalam kondisi masih menanti tobat, tidak tobat-tobat ya. Yang kedua, hubbul maksiati, senang dengan maksiat. Orang kalau senang dengan maksiat, maka dipastikan akan sulit untuk mendapatkan predikat husnul khotimah. Dipastikan dia sul khotimah kalau dia tidak segera meninggalkan maksiat. Kenapa? Karena Rasul yang mengatakan yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Manusia itu akan dibangkitkan sesuai dengan kebiasaan sebelum matinya. Jadi kalau seandainya kebiasaan sebelum matinya dia memang ahli ibadah, ahli taat, betul-betul melaksanakan perintah, fasanu yassiruhu lil yusra. Allah mudahkan jalannya. Insyaallah dia mengakhiri kehidupannya dengan husnul khatimah. Tapi kalau kebiasaan hidupnya itu maksiat sana sini, maka dipastikan fasanu yassiruhu lil usra. Bukan jalan mudah yang Allah mudahkan, jalan sulit Allah sulitkan lagi. Bisa jadi diakhiri dengan kematiannya. Karena ada istilah bahwa orang meninggal itu sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Kalau kebiasaan hidupnya ahli maksiat, maka mati di atas maksiat. Kalau kebiasaan hidupnya taat, maka mati di atas kemaksiat, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kata para ulama. Dan ketika manusia dibangkitkan juga seperti itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, fasadul mu'taqad, rusaknya akidah. Rusaknya akidah. Saya baru lihat YouTube. Isinya apa? Isinya Islam Pancasila. Kami memilih Islam Pancasila karena kami tidak seperti Islam yang lain yang mengejar sorga. Justru kami menolak sorga katanya. Ditolak sorga. Lihat di YouTube. Di tengah-tengah orang mengejar sorga, kami Islam Pancasila katanya, kami justru menolak sorga karena kami hanya menginginkan apa? Keredoan atau apa istilahnya. Kami tidak menginginkan surga dalam beramal. Ikhwan, bagaimana tidak mengharap surga?
Nabi SAW yang mengatakan, idza sa'altumullaha fas'alul firdausa fa innahu a'lal jannah wa fawqahu arsyur rahman. Apabila engkau meminta sorga, mintalah sorga yang paling tinggi, sorga Firdaus. Hadis ini menunjukkan apa? Kita disuruh minta sorga. Kita disuruh minta sorga, mengharap supaya kita masuk sorga. Bagaimana kemudian dia menolak sorga kan gitu? Karena kami ini ibadah bukan mengharap sorga. Ya betul, memang ibadah kita mengharap Allah, tapi Allah sendiri yang memerintahkan kita untuk dalam ibadah itu juga ada harapan mendapatkan sorga, sebagaimana Allah cantumkan sendiri dalam Quran kisah siapa? Asyah bintu Muzahim, istri Fir'aun. Saat dia dilemparkan oleh Fir'aun dari ketinggian kemudian mati, sebelum mati apa yang dikehendaki Asyah bintu Muzahim dalam itu di Quran itu? Dia mengatakan apa? Rabbibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amali wa najjini minal qaumidz zalimin. Ini ucapan istri Fir'aun. Dia mengatakan, ya Rabb kami, enggak masalah, aku korbankan semua, aku siap mati, tapi tolong bangunkan istana di sisimu di sorga. Jadi Al-Quran menghikayatkan tentang kisah Asyah bintu Muzahim meminta istana di sorga. Kok kita tidak boleh minta sorga? Bukankah doa yang diajarkan Nabi SAW apa? Allahumma inas'alukal jannah, ya Allah kami meminta sorga. Kalau seandainya kita mengucapkan kalimat itu, maka sorga akan bicara, ya Allah masukkan orang ini kepadaku. Sebagaimana kalau kita mengatakan wa na'udzubika minan nar, aku berlindung kepadamu ya Allah dari neraka, maka neraka akan bicara, ya Allah jauhkan orang ini dariku, katanya. Cuman orang tak minta sorga ini? Ini ajaran apa sebenarnya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belum lagi ada orang yang bersolawat di gereja. Coba, ceramah di gereja, solawatan di gereja, baca Quran di gereja, macam-macam. Makin kesini itu makin aneh ajaran-ajarannya. Kalau memang itu atas nama toleransi, Islam loh dengan tegas mengatakan lakum dinukum waliyadin. Kurang apa konsep ini? Agama kalian yakini dengan kalian, agama kami yakini. Ngapain dicampur adukan kayak rujak petis dan apa nyampur adu di situ? Ini liberal namanya. Islam tidak pernah mengenal liberal. Islam itu adalah mentauhidkan Allah, hanya satu-satunya agama yang benar itu Islam. Tidak ada di luar Islam itu benar. Itulah ajaran yang benar. Mana dalilnya? Inna dina indallahil Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Satu-satunya agama yang diridhai Allah itu Islam. Siapa yang mencari agama selain Islam, selain tertolak, rugi dia. Kurang tegas gimana sampai Rasul mengatakan, tidak ada satupun Yahudi ataupun Nasrani yang mendengar kedatanganku kemudian tidak beriman kepadaku illa kecuali dia akan masuk ke dalam jahanam. Pasrah, dan banyak dari Quran dan Sunnah yang menunjukkan bahwa tidak semua agama itu benar. Yang benar itu cuma Islam. Karena ada orang yang mengatakan semua agama benar. Agama itu bagikan jalan, banyak jalan menuju Roma. Nanti juga kalau jalan dari sini sana sini intinya sampai di Roma, katanya. Nanti juga begitu. Mungkin kamu dengan cara seperti ini agama ini menuju sorga, yang ini dengan cara ini menuju sorga, yang ini dengan cara ini menuju, nanti sama-sama ketemu di sorga kok, katanya. La ilaha illallah. Beda kita dengan Nasrani, beda kita dengan Yahudi. Kita ini agama tauhid. Nasrani menuhankan Isa, menganggap Isa Tuhan, menganggap Isa satu di antara tiga Tuhan, dan menganggap Isa adalah anak Tuhan. Macam mana mau disamakan? Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Tidak ada itu. Maka ketika rusak akidah, kemudian dia meninggal su'ul khatimah. Maka ini ciri-cirinya. Ketika fasadul mu'taqad, keyakinan rusak, maka kalau dia meninggal, maka dia meninggal di atas su'ul khatimah. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Islam itu cuma satu. Tidak ada Islam Pancasila. Nanti Islam NKRI lagi, apalagi nanti sebutannya. Islam ya Islam, selesai. Dan Islam mengatur bagaimana kita harus NKRI, sudah ada ajarannya dalam Quran, dalam Sunnah itu. Kita tidak boleh memberontak, kita harus taat, dan begitu seterusnya. Sudah diatur semuanya.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang nomor 4, mukhalafatul batin lidh-dhahir, di mana batin menyelisih yang zahir. Itu orang munafik. Kalau mati di atas kemunafikan, su'ul khatimah. Ataupun al-inkibabu ala dunya wal i'rad anil akhirah, terlampau mengejar dunia meninggalkan akhirat. Maka ini bisa kematiannya su'ul khatimah. Kemudian juga yang nomor 4, al-udul anil istiqamah, keluar dari istiqamah, tidak mau istiqamah, keluar dari istiqamah. Maka ini juga penyebab su'ul khatimah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa ucapan ulama salaf. Pertama, Sufyan Ats-Tsauri. Dijelaskan, baka Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala lailatan ila sabahi. Satu hari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala pernah menangis dari malam sampai waktu pagi. Semalam suntuk dia menangis. Falamma asbaha qila lahu, ketika di waktu pagi datang dikatakan kepadanya, wa ma yubkika ya imam, apa yang membuat anda menangis semalam hari wahai imam? Apa kata Sufyan Ats-Tsauri? Az-dzunubu az-dzunubu, dosa, dosa dan dosa, aku memikirkan dosa. Kemudian dia mengatakan, az-dzunubu ahwan min hadza walakin abki min khaufil khatimati, tapi ada perkara yang aku tangisi melebihi dosa. Kata Sufyan Ats-Tsauri, dengan memikirkan dosa saja aku sudah sedih, tapi ada perkara yang aku takutkan jauh dibandingkan dosa. Apa itu? Su'ul khatimah. Aku takut kalau Allah takdirkan aku mati, Allah akhiri kematianku dengan kematian yang buruk. Lihat bagaimana Sufyan Ats-Tsauri mengatakan seperti itu. Kemudian juga Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, dia mengatakan, al-khatimatu ghairu ma'lumatin. Kata Imam Ghazali, akhir kehidupan manusia itu tidak tahu, tidak ada yang tahu. Ghairu ma'lumah, tidak ada yang tahu. Karena akhir kehidupan manusia itu Allah rahasiakan. Kenapa Allah rahasiakan? Supaya kita persiapan. Dan persiapan terbaik adalah wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Berbekallah kalian, karena sebaik-baik bekal adalah takwa Allah Azza wa Jalla. Bertakwa, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Kemudian juga Al-Hafidz Ibnu Al-Jauzi rahimahullah taala mengatakan, linnufusil khirati alamat. Salah satunya dia mengatakan al-ihtiqaru lil amal. Salah satu penyebab orang itu su'ul khatimah ketika dia meremehkan untuk melakukan amal saleh. Malas sholat, malas puasa, malas baca Quran, malas ke majelis ilmu, malas semuanya. Ya. Ihtiqar, meremehkan untuk beramal saleh. Ini juga salah satu pertanda su'ul khatimah. Kemudian juga Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah tadi mengatakan al-a'mal bi khawatim. Amal itu ditentukan akhirnya. Fa innal insan la yaghtar bi amalihi wa in kana min aslahis salihin. Kata Syekh Shalih Fauzan, maka manusia jangan pernah bangga diri walaupun dia merasa paling soleh di antara semua orang soleh. Jangan sombong dengan amal soleh. Makanya ada istilah para ulama, buka'u al-mudhnib, tangisan orang-orang yang berbuat dosa karena menyesal dosanya, itu lebih baik min i'jab, daripada orang yang i'jab. I'jab itu artinya ta'ajub bi amalihi, dengan amalnya. Jadi orang yang melakukan dosa kemudian dia menangis karena menyesal, jauh lebih baik dibandingkan orang yang beramal soleh sepanjang hayatnya tapi dia ujub. Makanya Syekh Shalih Fauzan mengatakan apa? La yaghtar bi amalihi wa in kana min aslahi salihin. Jangan tertipu dengan amal soleh walaupun dia termasuk sesoleh-solehnya orang soleh. Bal yakhafu min su'il akibah, kata Syekh Shalih Fauzan, bahkan dia harus takut Allah akhiri dengan akhir yang tidak baik. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi perkataan para ulama.
supaya kita kembali untuk istiqomah dan tidak meninggal dalam kondisi su'ul khatimah. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Azza wa Jalla keistiqomahan dan kita diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Wallahu a'lam. Ini yang bisa sampaikan. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.